Selamat datang di channel Part of Past. Seperti biasa, saya akan menemani hari-hari kalian dengan cerita yang membawa kita menyusuri jejak masa lalu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru, penuh misteri, sejarah, dan makna. Langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu sunyi, tapi angin tidak diam, dan di atas tanah kuburan yang lembab, aroma melati menguar tanpa asal. Harumnya terlalu pekat untuk bunga yang tidak pernah ditabur. Halo, namaku Adit, mahasiswa tingkat akhir dari sebuah universitas negeri di Jogja. Tahun ini, aku ikut program KKN, kuliah kerja nyata, yang menempatkanku di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Nama desanya Ngamper Rejo. Kecil, sepi, dan jujur saja agak tua. Bukan tua karena bangunannya, tapi suasananya. Seperti semua hal di desa ini, diam tapi mengawasi. Kami bersepuluh, 5 cowok, 5 cewek, ditempatkan di balai desa yang kosong. Hari-hari pertama biasa aja. Kami bantu bersih-bersih, ngajar anak-anak, tanam bibit, bikin kegiatan warga. Semuanya tampak normal. Sampai hari keempat, malam itu, aku keluar dari balai desa buat beli rokok ke warung Mbok Parni, yang katanya buka sampai tengah malam. Tapi waktu balik, aku salah jalan. Aku nyasar, dan untuk pertama kalinya aku lihat papan tua dari kayu yang tertancap miring. Tulisannya pudar, tapi masih terbaca. Punden Sendang Rahayu. Artinya dilarang bicara keras. Seketika aku berhenti, terus mikir kata punden. Aku buka Google sebentar, katanya punden itu kuburan leluhur, tempat keramat, dan bisa sejenisnya tempat roh-roh gaib berkumpul. Dan waktu aku menoleh ke dalam, mataku langsung terpaku. Ada satu makam batu besar tanpa nisan, tanpa tulisan. Tapi di sekitarnya selalu bersih, seperti ada yang menyapu setiap hari. Dan yang paling aneh, aroma bunga melati yang sangat kuat. Tapi tidak ada satupun bunga di sana. Angin malam waktu itu lembut, tapi dinginnya aneh. Dan entah kenapa, waktu aku balik badan, seperti mendengar gumaman pelan. Seperti ada yang bisik-bisik dari balik pepohonan bambu. Ketika aku jalan cepat, hampir lari. Sampai di balai desa, aku tidak cerita ke siapa-siapa. Karena rasanya itu bukan hal yang harus diceritakan. Keesokan harinya, aku tanya-tanya soal punden Sendang Rahayu ke warga sekitar. Terus jawaban mereka bikin bulu kuduk berdiri. Terus aku bergumam, oh itu ya, kuburan sing wangi kui. Artinya kuburan yang wangi itu ya. Terus dijawab, iya mas, itu kuburan Balungan Wangi. Tapi ya jangan sering kesana ya, wong sing durung ngerti bisa ketempelan, ujarnya. Kata mereka, itu makam tua, sudah ada sejak sebelum desa terbentuk. Dulu sekali, ada seorang perempuan tua yang tinggal di hutan, dekat Sendang. Orang memanggilnya Mbah Sari. Gak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi setiap orang yang sakit, kesurupan, atau ngalamin kejadian aneh, selalu sembuh setelah datang ke rumahnya. Banyak yang bilang
Mbah Sari bukan orang biasa. Tapi cerita yang lebih menyeramkan datang dari Pak Lurah sendiri. Hari Jumat sore, aku diajak ke rumah Pak Lurah buat ngopi. Kami duduk-duduk biasa di teras dan tiba-tiba beliau bertanya, "Sampean semalam lewat punden ya?" Ketika aku kaget. "Loh, kok tahu Pak?" ujarku. Pak Lurah tersenyum kecil, tapi matanya tajam. "Biasanya wong-wong sing delok makam kui, besok paginya mimpinya aneh. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang ninggalin bekas," kata Pak Lurah. Aku diam. Mimpi jenazah yang gak bisa tidur, mimpi ada suara dari dalam tanah, atau mimpi bunga melati layu yang berubah jadi tulang. Malamnya, aku tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi benar saja, aku mimpi. Dan mimpi itu, aku berdiri di tengah sawah yang terbakar. Asap hitam menggumpal di langit. Dan di tengah api, ada seseorang perempuan tua. Rambut putih panjang, duduk bersila, dan tangannya menggenggam sekuntum bunga melati yang berubah jadi tulang putih. Dia menatapku. "Kenapa kamu membangunkan aku, Nak?" Di mimpi itu dia bilang gitu. Seketika aku terbangun. Badan dingin, napas berat, dan di ujung kakiku ada 3 kelopak bunga melati kering. Aku gak pernah naruh bunga di tempat tidurku. Dan itu bukan bunga plastik. Kelopaknya masih ada aromanya wangi yang aneh, seperti menyesakkan dada. Nah, besok harinya, aku mulai nyari tahu lebih dalam tentang Mbak Sari. Tapi warga mulai enggan cerita. Terus ada yang bilang, "Ngomong soal Mbak Sari, itu sama kayak mecahin genti yang udah dikubur. Pasti ada isinya yang keluar," ujar salah satu warga. Tapi di situ aku gak berhenti. Aku terus cari-cari dokumen tua di balai desa, sampai nemu satu arsip lapuk yang disegel pakai benang merah. Dan waktu dibuka, tulisan tangannya dan setengahnya hilang. Tapi ada satu paragraf yang bikin jantungku berdetak lebih cepat. "Mbak Sari tidak dikubur, tapi dikunci, agar tidak kembali dalam bentuk yang bukan dirinya." Pas aku baca paragraf itu, seketika aku merinding. Berarti makam itu bukan makam biasa. Dan kenapa disebut balungan wangi? Aku semakin yakin malam itu aku tidak hanya lewat, tapi telah membangunkan sesuatu. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah tidur dengan tenang lagi. Aku selalu berpikir, apakah Mbak Sari benar-benar orang suci? Atau dia bukan manusia sejak awal? Apakah kuburan itu menyimpan berkah atau kutukan yang belum selesai? Setiap malam aku selalu bertanya-tanya tentang hal-hal semacam itu. Dan entah kenapa, makam itu selalu wangi. Hanya saat Jumat Kliwon. Waktu itu, malam Jumat Kliwon kedua sejak kami tinggal di desa. Aromanya muncul lagi. Wangi bunga melati menyengat padahal hujan turun sejak sore. Aku masih belum tidur. Dan entah kenapa kakiku seperti digerakkan oleh rasa penasaran. Aku terus jalan keluar dari balai desa pelan-pelan. Ngelewatin jalan tanah becek menuju rumah paling tua di pojokan desa. Rumahnya Mbah Rantem. Warga bilang kalau ada satu orang yang tahu semua soal Mbah Sari, ya cuman dia, Mbah Rantem. Rumahnya gelap,
Tapi waktu aku ketuk, pintunya langsung terbuka. Terus Mbah Rantem langsung ngomong, "Aditya, masuk aja Le, aku udah nunggu," kata Mbak Rantem. Aku gak pernah cerita ke siapa-siapa kalau aku mau kesini. Tapi si Mbah itu sudah tahu, seperti sudah siap cerita. Dan seakan-akan menunggu waktunya. Dan di dalam rumah ada satu pelita menyala. Di dindingnya tergantung foto hitam putih. Seorang perempuan tua duduk di bawah pohon beringin dengan sorot mata tajam dan senyum yang gak enak dilihat lama-lama. Terus aku nanya, "Itu Mbak Sari ya?" Mbak Rantem mulai bercerita. Perlahan, kadang berbisik, kadang matanya kosong seperti sedang melihat ke masa lalu. Dulu katanya desa Ngamper Rejo belum disebut desa. Cuman sekelompok warga yang tinggal di ladang terbuka dekat Sendang. Dan di tengah hutan itu berdirilah sebuah gubuk kecil yang tidak pernah roboh meski diterjang badai. Yang tinggal di sana seorang perempuan tua. Tak pernah terlihat makan, tak pernah terlihat keluar, tapi sekali dia keluar pasti ada orang yang sakit parah. Orang-orang datang ke gubuk itu. "Anakku panas 3 hari, Bah. Sudah dibawa ke dukun, ke mantri, tapi tak sembuh," ujar salah satu warga. "Bawa kemari Le, biar ia tidur semalam di bawah tangga rumahku," ujar Mbak Sari. Besok paginya anak itu sembuh. Satu demi satu orang datang. Dan satu demi satu mereka sembuh. Tapi semua yang sembuh selalu memberi satu hal kepada Mbak Sari. Sehelai rambut mereka. Dia tidak meminta uang, tidak minta sesajen, cuman minta rambut. Tapi gak ada yang tahu rambut itu untuk apa. Nah, suatu hari ada pemuda desa bernama Karyo. Karyo ini orangnya sompral, sombong, suka meremehkan kepercayaan leluhur. Ia mengaku bisa mengungkap siapa sebenarnya Mbah Sari. Malam-malam Karyo ngendap-ngendap ke rumah Mbah Sari yang ngintip dari lubang kecil di dinding, dan yang ia lihat bukan manusia. Di tengah ruangan Mbah Sari berdiri, tubuhnya membelakangi tungku api. Dan di sekitarnya rambut-rambut digantung dan melayang sendiri, membentuk lingkaran. Mulut Mbah Sari tidak bergerak, tapi dari rambut itu keluar suara rintihan. "Jangan, aku belum ingin mati. Mbah, tolong, jangan bawa tulangku." Terdengar suara itu. Seketika Karyo lari malam itu juga. Dan 3 hari kemudian ia ditemukan kaku di bawah pohon sendang, dengan mulut penuh bunga melati dan matanya hilang. Setelah kejadian itu, warga mulai takut, tapi juga bingung karena mereka masih butuh pertolongan Mbah Sari. Mereka hidup dalam 2 rasa takut dan rasa bergantung. Sampai suatu saat datanglah seorang kiai pengembara. Ia ditolong warga saat terluka di hutan. Setelah sembuh, sang kiai bertanya, "Siapa penjaga tempat ini? Kenapa aroma kematian begitu harum di desa ini?" kata seorang kiai. Kiai itu merasakan hal yang aneh, dan waktu dia diajak ke gubuk Mbah Sari, ia hanya berkata pelan, Perempuan itu sudah tidak berada di sisi kita. Tapi kalian menyuapi kekuatannya. Setiap kali kalian menyerahkan rambut, kalian memberi sisa hidup kalian sendiri, ujar Pak Kiai.
Malam itu, Kiai mengumpulkan warga. Mereka akhirnya sepakat Mbah Sari harus diakhiri. Tapi mereka tahu, orang seperti dia tidak bisa dimatikan biasa. Kiai itu menyiapkan ritual dan di malam Jumat Kliwon, semua warga berkumpul di depan gubuk. Tapi saat mereka masuk, Mbah Sari sudah duduk diam di dalam. Tidak melawan, tidak marah. Hanya menatap satu persatu wajah warga yang dulu ia sembuhkan. Kalian ingin aku pergi? Baik, tapi jangan kaget jika yang harum itu nanti membuatmu sakit. Itu kata-kata Mbah Sari. Mbah Sari tidak dibunuh, tapi dikunci. Kiai itu membungkus tubuhnya dengan selendang putih dari serat pinang tua. Lalu dikubur di bawah sendang dengan ritual pemindahan ruh. Makamnya itu bukan makam, tapi segel. Dan kenapa sekarang masih wangi? Karena itu tanda bahwa segelnya belum rapat. Maka jangan pernah bangunkan dia, Le, kata Mbah Rantem pelan. Dia tidak akan marah kalau kamu lewat, tapi dia akan menuntut kalau kamu terlalu ingin tahu. Terusan Mbah Rantem. Waktu aku pamit pulang, hujan turun deras. Tapi di depan pintu rumah Mbah Rantem ada sesuatu yang tidak semestinya ada. Segumpal rambut panjang, terikat benang merah, dan di atasnya 3 kelopak bunga melati yang masih basah. Sejak malam itu, saat aku bertemu Mbah Rantem, tidurku jadi benar-benar tidak lelap sama sekali. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu selalu menunggu di batas tidur dan sadar. Mimpi-mimpiku jadi berulang, selalu di tempat yang sama. Kuburan tanpa nama, sendang tua, dan suara gemericik air yang terdengar seperti bisikan dari balik pusara. Dan aroma melati bukannya menenangkan, tapi malah bikin sesak. Seolah tubuhku tidak seharusnya menghirupnya. Suatu malam, Nadia, teman satu tim KKN, mendatangiku. Dia bilang dia pernah dengar langkah kaki dari depan balai desa. Tapi anehnya, tanah masih becek. Gak ada jejak sama sekali. Kami keluar bareng, nyalain senter. Tapi di luar sepi. Cuma suara jangkrik dan angin lemah. Tapi waktu senterku nyorot ke arah jalan tanah, aku melihat bekas telapak kaki kecil, seperti kaki anak-anak. Tapi jari-jarinya ada 6. Esoknya, suasana desa mendadak tegang. Warga geger. Pak Dasio, penjaga sendang yang sudah tua, ditemukan pingsan di pinggir kuburan Mbah Sari. Tangannya seperti menggenggam bunga melati dan bibirnya berdarah, seperti habis digigit dari dalam. Dan yang paling aneh, setelah sadar, Pak Dasio tidak bisa bicara. Ia bisu mendadak tanpa sebab. Dan ketika anaknya cerita bahwa Pak Dasio sempat bicara sendiri malam sebelumnya, aku tahu malam itu dia mendengar sesuatu dari dalam tanah. Aku kembali ke punden Sendang Rahayu malam itu, sendirian. Aku bawa senter, catatan, dan foto lama Mbah Sari yang diam-diam aku pinjam dari Mbah Rantem. Sampai di sana, angin berhenti. Bukan pelan, tapi benar-benar tidak ada angin. Dan ketika aku berdiri tepat di depan makamnya, aku merasa tanah itu berdenyut. Seolah-olah ada yang bernapas dari dalam kubur. Seketika aku mundur pelan. Tapi sebelum aku sempat balik badan, bau melati itu tiba-tiba hilang.
digantikan aroma aneh, bau besi karat, seperti darah kering. Dan dari kejauhan terdengar suara gamelan, pelan, mendetak, menusuk. Tiba-tiba lampu senternya mati, dan di tengah gelap aku melihat bayangan sosok berdiri miring, kepalanya nyandar ke batu. Rambut menutupi wajah, tangannya kurus, dan kakinya tidak menapak sama sekali. Dan waktu dia bergerak, dia melayang. Aku nggak sempat mikir apa-apa, langsung lari. Sampai di balai desa, aku baru sadar aku tidak sendirian. Karena di belakangku ada jejak kaki berlumur tanah basah, mengarah ke dalam ruangan tempat kami tidur. Malam itu aku bermimpi lagi. Tapi kali ini mimpinya beda. Dalam mimpi itu aku tidak lagi jadi penonton, tapi aku ikut menggali. Bersama warga desa, kami menggali makam Mbah Sari. Tapi semakin dalam, tanahnya berubah jadi rambut. Rambut yang tebal, panjang, dan hidup. Dan dari dasar lubang keluar suara. Aku belum selesai, Le. Masih ada yang harus aku ambil. Aku terbangun, keringat dingin, dan di bawah bantalku ada segumpal rambut basah. Besoknya, Nadia juga cerita hal aneh. Dit, semalam aku lihat sosok perempuan tua berdiri di belakang kamu pas kamu tidur, ujarnya. Dia nggak ngapa-ngapain, cuman duduk di pojokan, terus hilang, ujarnya lagi. Seketika aku langsung menatap Nadia. Dia tidak bercanda. Dan sejak malam itu, satu persatu teman-temanku mulai diganggu. Bayu mengigau minta maaf dalam bahasa Jawa kuno. Sedangkan ia mendengar suara nyanyian dari dalam sumur. Terus si Pino muntah rambut sepanjang 1 meter. Tidak tahu dari mana asalnya. Dan di desa mulai gelisah. Warga mulai membakar dupa setiap malam dan menutup jendela sebelum maghrib. Anjing-anjing desa melolong sepanjang malam. Dan punden Sendang Rahayu dijaga 3 orang bersarung putih yang duduk bersila sambil membaca doa. Semalaman penuh. Tapi sekuat apapun mereka jaga, tidak ada yang bisa menahan jika sesuatu dari bawah tanah mulai naik. Karena malam berikutnya, kuburan Mbah Sari retak. Batu besar penutupnya pecah jadi 2. Dan di antara celahnya keluar asap tipis beraroma melati. Tapi bukan melati segar, itu aroma melati yang sudah mati. Setelah seminggu retakan di pusara Mbah Sari muncul, desa Ngamperejo sudah bukan tempat yang sama. Langitnya selalu mendung walau tidak ada hujan. Air sendang mengering, mesti tak ada kemarau. Dan ayam-ayam desa mulai bertelur tanpa isi. Dan di antara yang itu dan yang paling aneh, setiap malam Jumat Kliwon, gamelan tak terlihat terdengar dari arah punden. Pelan tapi lama-lama makin kencang, sampai seperti ada desa di bawah tanah. Warga mulai waspada, tapi sayangnya kami, anak-anak KKN, mulai merasa bertanggung jawab. Aku, Nadia, Pino, dan 2 lainnya sepakat untuk mencari cara menutup segel itu lagi. Dan satu-satunya cara yang tahu cara itu adalah arsip lama yang dulu disegel dengan benang merah. Aku kembali ke balai desa malam-malam saat yang lain tidur. Terus buka-buka arsip dan mulai membaca bagian yang dulu nggak sempat dipahami. Tulisannya usang, tapi satu bagian terbaca jelas.
segel tubuhnya tidak bisa ditutup dengan tanah, tapi dengan pengakuan dan pengorbanan. Harus ada yang bersedia menggantikan sebagai penjaga antara dunia. Kami butuh seseorang yang paham ritual. Mbah Rantem menolak. Terus dia bilang, "Le, aku sudah tua. Kalau aku ikut, bukan bantu nutup, tapi malah dibawa sekalian," kata Mbah Rantem. Akhirnya kami ketuk rumah Pak Lik, sepupu Pak Lurah, mantan abdi dalam keraton yang pernah belajar ilmu pengunci roh. Dengan berat hati, ia setuju. Tapi satu syaratnya, Dit. Jangan ada satupun dari kalian yang berbicara sepanjang prosesi berlangsung. Kalau kalian dengar nama kalian dipanggil, abaikan saja. Itu bukan suara temanmu, ujar Pak Lik. Ritual dilakukan malam Jumat Kliwon. Kami masuk ke area punden lewat jalan belakang. Bawa peralatan seperti kendi, kemenyan, bunga 7 rupa, dan lembaran mantra dari keraton. Langit malam itu tidak berbintang. Awan seperti bergerak memutar di atas punden. Padahal angin di situ mati. Batu Mbah, makam Mbak Sari, kini telah terbelah sempurna. Dan di celahnya tampak tulang jari putih mencuat keluar. Dan dari dalam, aroma melati menyengat seperti gas, membuat mual tapi tidak bisa dihindari. Pak Lik mulai membaca mantra, sementara kami duduk bersila dalam lingkaran garam dan kembang. Tiba-tiba suara gamelan berhenti, digantikan oleh gumaman suara perempuan, jauh, dalam, basah, seperti suara dari dalam perut bumi. Aku belum selesai. Siapa yang membangunkan aku? Di situ Nadia mulai menggigil. Pino ingin keluar dari lingkaran, tapi kami tahan karena kami tahu kalau salah satu dari kami melangkah keluar, ritual gagal dan semua bisa diambil. Tapi detik berikutnya suara itu berubah. Kini menjadi suara kami sendiri. Adit, Nadia, Pino. Suaranya sama persis, pelapalannya pas, dan terasa seperti ada yang berdiri tepat di belakang telinga. Nadia nangis, tapi aku berbisik pelan dalam hati, "Itu bukan kamu, itu bukan dia." Pak Lik tiba-tiba berdiri. Dia pegang kendi tanah liat, lalu dituangkan keretakan makam. Air dari kendi itu bukan air biasa, tapi air tirta sekarwangi. Air doa dari bunga yang dipetik sebelum fajar oleh janda suci. Begitu air menyentuh tulang, makam bergetar. Tanah pecah, udara mengaum, dan dari dalam lubang keluar rambut panjang. Ratusan helai seperti ular mencari arah, mencari korban. Pak Lik teriak, "Tutup mata semua, jangan lihat wajahnya." Tapi Pino terlambat. Dia melihat dan dia menjerit. Bukan jerit biasa, tapi jerit yang panjang, yang menggetarkan gigi-gigi kami. Kami semua ambruk. Cahaya pelita padam, gelap gulita. Dan dalam gelap itu terdengar satu suara lembut, penuh dendam. Kalau kalian ingin mengunciku kembali, siapa yang bersedia menggantikan? Suara itu, suara Mbah Sari. Satu persatu suara kami membeku. Mulut terbuka tapi tidak bisa bersuara. Lalu Pak Lik berkata, Aku yang akan menggantikan, tapi biarkan anak-anak ini pergi," kata Pak Lik. Suara hening,
Lalu tanah berhenti bergetar, dan perlahan rambut-rambut itu masuk kembali ke dalam lubang. Ketika pagi datang, kami semua terbaring di tanah. Makam Mbah Sari sudah tertutup kembali, rapat, seolah tidak pernah pecah. Tapi Pak Lik tidak pernah ditemukan, hanya tersisa sarungnya dan setangkai bunga melati yang masih segar di atas tanah yang masih hangat. Sejak saat itu, suara gamelan berhenti. Angin kembali, ayam kembali berkokok. Tapi di pojok desa, orang-orang kini selalu menyalakan dupa. Bukan untuk Mbah Sari, tapi untuk orang yang kini menjadi penjaga segel. Karena segel itu hanya bisa ditutup oleh orang yang ikhlas menukar hidupnya dengan keheningan abadi. 3 bulan berlalu setelah kejadian malam upacara itu. KKN kami resmi berakhir. Tapi cerita tentang malam segel itu tidak pernah kami bahas lagi. Bukan karena lupa, tapi karena terlalu banyak pertanyaan yang tak berani kami jawab. Pak Lik masih dinyatakan hilang. Warga hanya bilang, beliau sudah menjadi penjaga yang baru. Sepulang dari desa itu, aku sempat berpikir semuanya akan berlalu. Mimpi buruk berkurang, aroma melati tidak muncul lagi, dan tak ada bayangan di sudut kamar. Tapi beberapa minggu kemudian aku dapat kabar dari Nadia. Dit, kamu mimpi itu lagi gak? Yang ada tanahnya, rambut, sama suara perempuan, kata Nadia. Seketika aku langsung terdiam, karena malam sebelumnya aku juga mimpi hal yang sama. Malam-malam setelahnya, kami berdua mulai mengalami keanehan. Aku menemukan kerikil kecil di balik bantal setiap pagi. Selalu lembab, selalu dingin, dan seperti baru diangkat dari dasar sendang. Nadia mengaku setiap bangun tidur, ujung rambutnya basah. Dan Pino tidak pernah kembali dari perjalanan ke Jogja setelah diajak seminar. Hilang begitu saja. Polisi tidak bisa melacak. Mobil ditemukan kosong di pinggir jalan hutan Wonosari. Dan di kursi belakang hanya ada seikat rambut dan 2 helai baju putih compang-camping. Aku kembali ke Mangamperejo sendirian. Desa itu masih sunyi, masih terlihat sama, tapi terasa ada yang berbeda. Semua orang di sana tahu bahwa aku datang bukan untuk nostalgia. Aku datang untuk menyelesaikan sesuatu. Pada saat itu Mbah Rantem sudah wafat 2 minggu sebelum aku tiba. Jadi rumahnya kosong, tapi di meja kecilnya tersisa 1 buku lusuh. Tulisannya, judulnya Balungan Terakhir. Dalam buku itu semua catatan tentang Mbah Sari lengkap. Tentang rambut, bunga, tulang, bahkan perjanjian terakhir. Dan pada halaman paling akhir ada di kalimat ini. Jika segel dibuka 3 kali, maka yang wangi tidak lagi membawa ketenangan, tapi memanggil semua yang belum dikubur. Setelah saya baca itu, langsung tercenung. 3 kali. Satu saat aku melihat makamnya pertama kali. Kedua, saat upacara penyegalan. Dan ketiga, Pino. Dia kembali ke punden tanpa bilang-bilang. Ingin tahu lebih dari seharusnya. Dan sekarang aku tahu segelnya mungkin telah benar-benar terbuka. Aku datangi punden Sendang Rahayu sekali lagi. Kali ini malam Jumat Legi, bukan Kliwon. Tapi angin di sekitar tempat itu dia membatu. Tanahnya tidak berumput, batu pusara itu kembali retak. Tapi bukan itu yang membuatku gemetar. Di bawah pohon waru tua di samping makam, ada sosok yang berdiri. Perempuan tua, rambut menjuntai ke tanah, bahu membungkuk, tangan menggenggam sesuatu. Dan dari jauh, aku bisa lihat mata itu. Matanya tidak seperti manusia, bukan juga seperti hantu.
mata itu kosong, tapi penuh isi. Dan ketika dia mulai melangkah maju, terus dia bilang, Kamu datang lagi, Le. Aku belum selesai. Masih ada balungan terakhir milikmu. di situ aku langsung ingin lari, tapi tubuhku kaku, lidahku keluh, dan dunia di sekitarku pelan-pelan menjadi senyap. Suara jangkrik hilang, udara menghilang, dan waktu seperti tidak berjalan. Lalu tiba-tiba aku berada di dalam tanah, tapi tidak mati. Aku melihat tulang-tulang putih berserakan. Mereka wangi, tapi bukan harum seperti bunga, melainkan wangi yang mengusir logika. Aku lihat diriku sendiri berdiri menggenggam sebuah kendi, dan dari balik pusara terdengar satu bisikan terakhir. Bukan aku yang minta dibebaskan, tapi dunia ini sudah terlalu penuh dengan roh yang seharusnya tidak pernah kau bangunkan. Keesokan harinya, warga menemukan bekas tapak kaki menuju sendang, tapi tidak ada yang kembali. Di atas pusara Mbah Sari terdapat 2 kendi pecah dan sebatang tulang kering yang masih wangi. Dan sejak malam itu, punden Sendang Rahayu tidak pernah lagi sunyi. Gamelan selalu terdengar, tapi kini bukan dari bawah tanah, tapi dari udara, dari pepohonan, dan dari hati mereka yang belum sempat tenang. Terima kasih sudah menyelami cerita ini sampai akhir. Dan ingat, kadang yang paling harum justru yang paling sulit dilupakan. Sekian.